Monyong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita. Sekian lama. Lama. Orang-orang juga pada nanyain di kantor. Kemana nih katanya? Kita kehabisan topik tahu sebetulnya mau bahas apa. Sebetulnya tuh kemarin itu bukan yang kemana-mana. Kita kehabisan topik mau bahas apa yang mau kita bahas. Tapi sekarang aku punya cerita fiksi loh. Cerita fiksi ya. Ya yang rame di 2 tahun lalu itu loh. 2 tahun apa 3 tahun sih? 3 tahun ya. 3 tahun. 3 tahun yang lalu berarti di 2023 ramenya yang dapat surprise di 88. Jadi bukan di e-commerce saja yang 88 big sale. Salah satu instansi pun ada yang big sale kan gitu. Iya, pokoknya ngebom banget beritanya. Iya gila. Jadi cerita ini fiksi. Cerita ini cerita fiksi. Gue tegasin sekali lagi ini cerita fiksi yang bisa dikatakan gue karang sendiri. Cerita fiksi. Jadi pada tahun 2023 yang lalu ada salah satu berita news yang menggegerkan satu Indonesia. Ini cerita fiksi loh ya, gue tegasin lagi sekali cerita fiksi. Jadi 2023 yang lalu ada salah satu berita yang menggegerkan Indonesia bahwasannya ada salah satu dari instansi telah membunuh sesama rekan kerjanya. Dari cerita fiksi ini kita mulai dari apa ya bilangnya agak sedikit gimana kita? Pokoknya nih orangnya yang cowok peran utamanya. Oh, peran utamanya cowok. Anggap aja namanya Simba. Oke, Simba. Si korbannya siapa nih kasih nama nih? Enaknya? Hah? Korbannya Jojo kayaknya ya. Jojo boleh deh, korbannya Jojo. Jadi gini, di tahun 2023 ada cerita fiksi yang sempat heboh di Indonesia. Nah, jadi ada salah satu instansi dari negeri Konoha. Negeri Konoha ya. Dari negeri Konoha saling membunuh atau misalkan membunuh bawahannya sendiri. Bawahannya sendiri di salah satu instansi tersebut di tahun 2003. 2003. Jangan di komen, asal tebak aja, lu tau lah namanya Simba. Cerita fiksi ini namanya Simba. Si pelakunya Simba, si korbannya Jojo. Yang lalu sebagai saksinya itu kasih nama siapa ya? Saksinya si Teddy Bear. Oh. Ya kan? Teddy Bear lah saksinya kan gitu kan. Saksinya Teddy Bear. Jadi gini ceritanya. Kita mulai dari sekarang. Di tahun 2023 ada cerita fiksi menyatakan bahwasannya ada salah satu instansi dari negeri Konoha telah membunuh rekan kerjanya sendiri yang diakibatkan yang heboh pada saat cerita fiksi itu tersebut lagi rame-ramenya. Hebohnya katanya si istrinya tersebut selingkuh dengan supirnya. Yang hebohnya itu padahal cerita sebenarnya dalam kalangan gue sendiri cerita fiksi bahwasannya mereka itu tidak selingkuh, melainkan si Simba sama si Jojo menjalani hubungan yang dikatakan hubungan terlarang lah. Singkat cerita, ini agak serem-serem juga nih kita ngebahas ini ya kan. Serem sebetulnya, serem-serem, gurih-gurih sedap kalau kata orang sekarang mah. Iya, gurih-gurih nyoy. Jadi cerita fiksi ini berawal dari si Jojo dituntut oleh tunangannya untuk segera menikah. Ya, dituntut untuk segera menikah karena tradisi orang Medan, apalagi orang-orang Sumatera Medan sana ya. Kalau udah menikah, kalau udah tunangan, harus mau nggak mau, apalagi udah pesta adat mau nggak mau, dia harus menikah walaupun besoknya dia bercerai. Nah, si Jojo tersebut dituntut terhadap pihak keluarganya si perempuan, bahwasannya Jojo, lu mau apa kagak, jadi apa enggak untuk nikah sama si A, si perempuan tersebut. Nah, tanpa angin, tanpa badai, tanpa matahari, si Jojo tersebut berkata kepada si calon istrinya atau tunangannya bahwasannya lebih baik lu mencari pria lain daripada nyawa gua nggak selamat, daripada gua mati. Nah, di situ kan jadi tanda tanya dari pihak perempuan, kok bisa begitu? Why? Kenapa lu tiba-tiba udah tunangan, tinggal satu langkah untuk pernikahan lu batalin gitu aja? Sedangkan adat istiadat orang Medan itu nggak begitu. Ya, kalau udah tunangan, udah hitbah, udah adat, walaupun besok hari ini lu nikah, besoknya cerai itu nggak masalah. Pokoknya lu nikah dulu, kan gitu. Si Jojo itu tersebut dipus untuk segera menikah, ngadain acara adat orang Medan sana lah. Singkat cerita, Jojo menyatakan bahwasannya untuk mencari laki-laki lain, bila mana saya tetap menikah dengan kamu, maka nyawa saya pun nggak panjang. Singkat cerita seperti itu. Wah, udah dibantu-bantu dalam cerita fiksi ini. Dalam cerita fiksi ini. Nah, secara nggak langsung si Simba ngeritas selulernya si Jojo karena ngeritas apa? Kertas sayang. Oh iya, retas diritas. Iya, diritas. Diretas. Iya, oke. Diretas handphonenya dan komunikasinya antara si perempuan calon istrinya si Jojo ini sama si Jojo tersebut. Bisa ya? Ya itu ya. Bisa dong, karena instansi tersebut kan memang untuk kita tahu sendiri kan si Simba dulu kan yang tembak-tembakan di Sarina itu loh. Oh iya. Ya kan, dia yang kasusnya si racun si A lah gitu kan, dia juga. Nah, si Simba ini ngeretas komunikasinya antara si cewek sama si cowok tersebut, si Jojo tersebut. Nah, karena dia ngeretas, akhirnya ketahuan lah si Jojo bahwasannya si Jojo ini ingin menikahi sang perempuan tersebut. Jang ding deng. Cemburu lah si Simba. Cemburu kan aneh, ya kan. Akhirnya saat si Jojo datang sampai ke Melon 3 kan, rumahnya kan Melon 3 tuh, ya kan. Rumahnya kan Melon 3. Tahu-tahu si Simba iring-iringan dari daerah mana gitu, sampai balik arah, sampai benar-benar dikejar ke arah Melon 3. Kejadian itu. Singkat cerita, berjalan setengah jam. Ada salah satu momen-momen yang nggak bisa dilupain itu sama si Teddy Bear.
sebagai saksi yang ada di atas. Yang ada di atas. Nah. Oke. Lagi di atas lantai 2 bersama habis nganterin kopernya istrinya si Simba. Terus Nah, pada saat itu terjadilah suara petasan. Der aja. tasan. Petasan. Bukan dulu. Bisa jadi udang. Bisa jadi udang. Terjadilah suara petasan di lantai dasar, lantai bawah. Usut punya usut, ternyata si Teddy Bear turun. Ya, pemirsa tahu sendiri lah ya, cerita fiksi ini ramai di 2023. Gue nyampeinnya agak gurih-gurih sedap juga nih masalahnya. Karena dia turun, bahwasannya atasannya tersebut memerintahkan untuk menembak. Si Teddy Bear ini disuruh sama si Simba, tembak dia. Dia bersalah, dia pengkhianat. Tembak dah. Akhirnya si Teddy Bear ini nembak sambil tutup mata. Dah, kita nembak. Sadis banget. Sadis banget. Nah, Ya. itu benar sadis banget. Padahal Itu baru sahabat. sahabat. Itu baru benang merahnya doang. Belum tahu nih sebab musababnya kenapa. Kenapa kok bisa jadi seperti ini? Rame lah di berita tersebut. Cerita fiksi itu ternyata rame lah. Dibuat lagi cerita. Dibuat lagi cerita bahwasannya istrinya si Simba selingkuh dengan supir. Apa urusannya sama si Jojo? Kok si Jojo ditembak mati? Kan aneh. Dengan si Jojo melihat perselingkuhannya. Oh, tidak begitu ceritanya. Ternyata mereka, si Simba dan si Jojo, memiliki hubungan yang lain daripada yang lain. Mereka mencintai sesama jenis. Si Simba cemburu bila mana si Jojo menikah. Makanya dia ditembak menggunakan petasan sambil begini memohon dan terkadang tersungkur ditembaknya. Gini. Sambil tersungkur memohon begini, berlutut lah bahasanya. Nah, terus langsung gini kan. Ditembak. Kayak maling kundang kan. Iya, tersungkur. Heeh. Ditembak, memohon untuk tidak dimatikan. Akan tetapi cerita yang dibuat pada saat itu, cerita fiksi itu, bahwasannya si istrinya tersebut selingkuh dengan supir, kan gak ada hubungannya sama si Jojo. Kumpas tuntas, tahu-tahu mayatnya si Jojo dianterin ke Medan dalam keadaan peti mati terkunci, nggak boleh dibuka. Ih, serius. Serius, Terus nggak boleh dibuka. Di dalamnya si Jojo Si Jojo tapi udah dalam kondisi otaknya. udah mati lah, posisi udah Alasannya keluarganya apa mati? tugas, Tugas. alasan tugas negara, nggak boleh dibuka. Nah, si keluarga tersebut kan nggak terima, nggak boleh dibuka, namanya anaknya kan, anak sulung kan bahasanya. Akhirnya rame lah pada saat itu, sampai sang keluarga itu bermohon kepada Panglima TNI. Pada itu Panglima TNI-nya badannya steril. Di 2025 dia 2024 dia nyalek katanya gimana? Oh iya. Iya dong, dari fraksi PDI. Sebut aja namanya Indra. Jadi nyalek dia fraksi PDI badannya steril. Sekarang jadi enggak? Sekarang enggak jadi, salah. Dia nyalek jadi gubernur mana gitu. Bukan nyalek, jadi gubernur daerah mana gitu, Jawa Timur kalau nggak salah. Singkat cerita, ditolongin lah sama Panglima TNI tersebut bahwasannya untuk dijadikanlah otopsi ulang. Di situ tidak ada kecurigaan apapun sebetulnya. Nah, ada salah satu pengacara dari si Teddy Bear menyatakan bahwasannya begini. Bila mana saya diikutsertakan dalam otopsi kedua, ya yang saya cek itu bukan luka tembak atau penyakitnya. Yang saya cek itu hanya lubang duburnya. Nah, di situ mulai rame tuh. Cerita fiksi ini udah mulai rame bahwasannya kok iya ya. Yang selingkuh si supir sama si istri, kenapa yang dimatiin si Jojo? Logikanya kan aneh di situ kan. Logikanya aneh banget. Dan si Teddy Bear ini yang nggak tahu apa-apa dari lantai 2 dengar suara tembakan, suruh tembak. Dia kan nggak tahu apa-apa. Disebutnya gravity justice ya. Oh, justice. Ya, dia nggak tahu apa-apa. Dikarang cerita sedemikian rupa. Ceritanya ngarang banget sedemikian rupa. Padahal si Simba dan si Jojo itu adalah pasangan kelainan seksual. Dia adalah salah satu homoseksual yang dicemburuin karena si Jojo ingin menikah. Benang merahnya di situ. Jadi sebetulnya orang yang berkelainan seksual ataupun bisa dikata kalau kata dokter Boyko itu gue nggak setuju ya. Apa sih sebutnya? Tadi yang aku bilang itu sebelum kita fitting video ini. Orientasi. Masalah orientasi seksnya itu yang membuat dia tuh menjadi menyimpang. Sebetulnya nggak ada orientasi, dia emang dasarnya menyimpang aja. Fantasi apa Orientasi seks bahasanya. Orientasi seks yang menyimpang. Karena katanya berkelas ya. Iya, karena aku bingung juga, agak ngerem-ngerem dikit ini soalnya. Orientasi seks dia menyimpang, apa memang dasarnya gimana? Itu sebetulnya orientasi seks itu adalah bahasa halus. Hanya bahasa yang diperhalus. Padahal mereka itu sebetulnya bukan orientasi seks yang menyimpang, memang dasarnya penyakit. Ditambah lagi yang sekarang yang bikin gue gregetan nih, kemarin dia cerita. Gimana ceritanya? Ada itu kepala sekolah, bukan kepala sekolah, Seorang PNS, oknum PNS guru. Guru lagi kan. Gurunya perempuan. Gurunya perempuan. Nah, dia itu ngasih siswanya, anak yatim lagi. Anjir, untuk disodomi oleh suaminya. Nah, ini ceritanya fakta yang mengenai. Itu kemarin banget cerita fakta. Jadi ada salah satu yang gue tangkap dari cerita dia begini. Ada salah satu PNS guru perempuan yang umurnya sekitar 40 tahun lebih, 45-an ya, umur 45 tahun, membawa seorang murid SD atau SMP? SD, kelas 2 SD. Kelas 2 SD, membawa seorang murid SD ke kediaman rumahnya untuk dikasih kepada si suaminya. Gila nggak tuh, guru PNS umurnya sekitar 45, cewek bawa pulang murid kelas 2 SD, anak yatim, siswa berarti kan gendernya itu laki-laki kan, untuk melayani suaminya kelainan orientasi seks itu. Dan disuruh juga menonton mereka berhubungan. Gila. Dan ternyata anaknya juga ada yang cowok udah jadi korban ya. Anaknya gimana? Anak kandungnya. Anak kandungnya? Cuman gak berani speak up. Anjir. Aduh.
Udah syarat makanya. Lu mau masih pengen normalisasi hal seperti ini? Ya sebenarnya nggak dinormalisasi, cuman si korbannya itu nggak berani speak up gitu kan, sampai si warganya itu ngamuk. Jadi yang kemarin kamu cerita itu ceritanya berlanjut sampai sekarang, ternyata si anak kandungnya tersebut jadi korban si bapak. Heeh. Ay gila, Cuma sadis. baru speak upnya sekarang meren. Enak gua, sumpah. Emang enak amit, makanya Amit-amit. zaman sekarang mah gimana ya? Udah si guru tersebut PNS bawa pulang siswa, berarti orientasi siswa itu berarti gendernya laki-laki, kelas 2 SD, anak yatim, untuk dipersembahkan kepada si suaminya untuk melayani nafsu bejatnya. Iya. Setelah melayani nafsu bejatnya si suami tersebut, dia suruh nonton, Si ada anak yatimnya itu suruh nonton, adegan dia berdua sama suami istri, suruh nonton secara live. Heeh. Iya, benar-benar Itu benar-benar trauma yang sangat mendalam bagi itu anak yatim tersebut. Iya. Dan gua lebih besaran seharusnya gini sih Indonesia harusnya ya. Harus punya hukuman beda daripada yang lain kalau orang-orang kayak begitu sebetulnya bukan Kebiri hati. harusnya ya. Itu yang pertama. Jadi biar nggak kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pakai hukum orang luar. Cambuk. Suntik impoten. Ya itu untuk cowoknya. Untuk cowoknya. Ceweknya ini Ceweknya tersebut dirajam sih lebih lagi. Iya, 100 Iya, kali. iya, dicambuk. Kalau dicambuk itu kan nggak dirajam. Jadi terus kubur. pecat. Ya itu pastilah. Kan kadang-kadang cuma dikasih sanksi doang. Ya, Di itulah. Indonesia mah. Kayak Konoha. Kalau di Indonesia mah enggak. Di Indonesia mah enggak ada yang kayak gitu. Indonesia mah bagus. Indonesia mah keren ya kan. Kalau di negeri Konoha mah begitu. Agak ngeri-ngeri sedap cuy. Itu terjadi di negara Konoha. Nah, nyambung cerita dari awal, cerita fiksi tersebut sampai ke cerita fiksi sampai ke cerita fakta. Gue nih sebagai warga negara Konoha yang baik dan beradab. Soalnya kalau ada kasus kayak gitu lagi, mendingan dikebiri aja deh, atau enggak disuntik impoten. Itu untuk yang cowoknya. Kalau yang ceweknya, Kalau yang ceweknya kayaknya di penjara seumur hidup. Di penjara seumur hidup. bayangin anak kandungnya aja dipersembahkan. Coba ya, anak kandung laki-laki dipersembahkan pada si suami tersebut. Iya, yang cerita fakta. Aduh, gelo. Iya, coba. Gue nggak habis pikir gini. Ini kan kasus ini baru 2 hari. Pasti akan seru gak? Ketika di hari ke-7, hari ke-8 pasti ada salah satu korban yang, gue ngecetut membuka omongan speak up. Itu aja yang korban anak yatim itu. Nah. Ketahuannya 2 pekan ya. Tadi 2 minggu dong. Iya. Nah, dia baru mau cerita 2 minggu itu. Saking traumanya. Nah, itu juga ketahuan sama ibu angkatnya. Karena 2 minggu sakit nggak masuk sekolah kan, Heeh. curiga. Heeh. Nah, itu sampai si anak yatimnya itu cenah nggak bisa duduk, nggak bisa jalan sekarang. Kan mungkin itu terus Orientasi seksnya itu yang dari belakangnya bahaya ya. iya mereka bisa bayar yang kelas 2 SD yang masih kecil. Jadi sedangkan si suaminya itu kalau misalnya si istri tersebut 45, otomatis pantaran lah, nggak mungkin berondong. Itu yang pertama. Bisa jadi berondong lah. Dinamik kan dari kelas 2 SD sampai sepantaran mereka. Masih kecil banget ya. Itu mah pasti kalau misalnya di penjara juga itu cowoknya disodomi. Enggak sih, gue bilang udah kebiri aja, mendingan kebiri Itu yang di sumpah. luar negeri aja, kamu benar nggak ada cerita fakta kalau misalnya dia sodomi anak kandung apa anak tirinya yang usia 3 tahun. Terus masuk penjara kan, si tersangkanya itu masuk penjara. Di dalam penjara disodomi sama 30 narapidana secara bergantian. Jadi setiap sopir dijahit kan, terus digituin lagi, Idih. terus dijahit lagi. Tapi itu sih real kan lah, kalau gitu boleh lah. Mampus. Aku aja nyanyi jijik loh ya, benar. Jijik karena si narapidana itu berpikir ini orang paling kejam sedunia gitu kan. Ya itu jelas lah. 3 tahun anaknya. Umur 3 tahun anak kandung sendiri kan bejat banget gitu. Iya, di sini Gila. sampai berapa kali jahitan itu sih tersangka gitu. Dipoto ya. Dipoto. Sama polisi. Akhirnya dipisahin. Dan setelah beberapa kali dipisahin. Mungkin ini kali BAB-nya benaknya. Pas setiap bentuk keluar. Jadi nggak boleh. Jadi sekalinya kentut sama ampas-ampas keluar. Makanya sudah jahit nih. Habis dijahit gitu lagi kan dikerjain lagi sama narapidana itu. Jadi jahit lagi kayak gitu. Harusnya kayak gitu tuh. Ya makanya jangan pernah normalisasi yang disebut dengan orientasi seks lah. Itu si Topik Hidayat juga ya. Ya tuh gila itu mah kacau tuh manusia itu. Gua ngerti tuh. Soalnya zaman sekarang mah ya. Zaman sekarang tuh semakin kesini malah jadi semakin kesana. Iya, itu si Topik Hidayat sama yang pacarnya itu kan modalnya di apa namanya? Aplikasi jodoh gitu. Tintin. Oh, Serem. sebetulnya kita berbicara hal ini sebetulnya nggak etis juga. Akan Oke. tetapi Biar kita waspada. jadi kita sebagai orang tua lebih waspada lah. Lebih, gue punya anak laki-laki, dia punya anak perempuan. Kita Yang punya anak lah ya. ya kita punya anak yang umurnya memang riskan untuk tulang lunak lah ya. Jadi sebetulnya gue pengen lanjutin omongan ini tapi agak sedikit gimana ya, geli ya. Punya waspada. Intinya waspada aja buat Waspada buat aja. kawan-kawan kita yang nonton, Lebih waspada aja, perhatian. lebih perhatian lagi. Sama Kan orang sekitar kita, ya. apalagi anak kita. Jagalah jangan sampai yang sudah terjadi di berita sana menjadi pengalaman yang pahit untuk keluarga kita, untuk keluarga kalian yang nonton. Tetap lebih waspada, jaga anak-anak kalian, jaga tontonan anak-anak kalian. Jangan sampai dia menonton yang tidak pada tontonannya. Kayak joget apa tuh kemarin aku Apa gimana? dinding. Ya, jadi kita challenge ya. Enggak. NL. Enggak. Dia nanti Itu apa itu kayak gitu-gitu itu apa? ding. Iya, jangan lupa tontonin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.